Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang algoritma pengurutan atau yang lebih dikenal dengan merge sort. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nawab Sulaiman Al-Hunaiti dengan NIM 2233433. Saya Muhammad Zaki Praditama dengan NIM 2023-416. Saya Revaldi Febrian Widyautomo dengan NIM 2023-409. Saya Hadir Fernanda dengan NIM 403, 2023-403. Baik, dan yang pertama kita mulai presentasinya dengan penjelasan dari merge sort itu sendiri. Silahkan. Baik, untuk penjelasan apa itu merger sort. Merger sort merupakan sebuah algoritma pengurutan berbasis pembagian atau divide dan conquer yang ditujukan untuk mengurutkan data berukuran besar yang sekiranya tidak dapat ditampung ke dalam memori utama. Untuk konsepnya sendiri, di sini merge sort bekerja dengan prinsip divide dan conquer. Pada prosesnya, data dibagi menjadi dua bagian, dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat sebuah kolom dengan data 14, 7, 3, dan 12. Di sini keempat data tersebut dibagi menjadi dua. Nah, dalam prosesnya itu sendiri, data terus dibagi hingga tidak dapat dibagi lagi. Jadi setelah data tidak dapat dibagi, nah di sini eh, prosesnya yaitu menggabungkan keduanya menjadi satu urutan yang terurut hingga atau terdiri dari satu data pada tiap blok. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembedaan ascending merge sort dan descending merge sort. Lanjutkan. Oke, di sini untuk ascending market short dan descending market short. Itu perbedaan mereka itu ada terletak pada urutan pengurutan elemen-elemen dalam arraynya tersendiri. Seperti ascending market short, ini pengurutan elemennya ini dimulai dari yang terkecil ke terbesar saat penggabungan penggabungan array. Dan untuk descending merge sort, ini pengurutan elemennya ini dari yang terbesar ke terkecil saat penggabungan subarray. Lalu untuk kondisi lainnya juga dalam kondisi descending merge sort sendiri ini biasanya itu dia menggunakan operator kurang dari untuk membandingkan dua elemen yang ada. Sedangkan untuk descending merge sort itu biasanya menggunakan operator lebih dari untuk membandingkan dua elemen yang ada. Juga untuk hasil yang ditampilkan sendiri itu berbeda. Untuk scanning market short itu hasil yang akan ditampilkan itu nanti pengurutan pengurutan angkanya itu akan dimulai dari yang terkecil dulu lalu ke terbesar. Sedangkan untuk descending market short sendiri itu pengurutannya itu akan dimulai dari yang terbesar lalu ke terkecil. Lanjut. Nah, baik, untuk pengimplementasian algoritma MERS ini sendiri, kelompok kami sudah menyiapkan beberapa kode yang akan masing-masing kami jelaskan. Jadi, di kode yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana pada kode ini merupakan ascending merge sort, yaitu bagaimana caranya kita mengurutkan array dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Karena pada dasarnya, merge sort ini terdiri dari struktur divide, conquer, dan combine, maka dapat kita lihat pada kode ini, kita pertama-tama adalah memecah isi array itu dengan cara membagi dua. Indeks yang terbesarnya dikurangi indeks yang terkecil, lalu ditambah dengan indeks yang terkecil itu sendiri. Kemudian, karena pada algoritma merge sort ini terdapat fungsi rekursif di dalamnya, maka diimplementasikan juga pada kode ini, terdapat pada bagian sini dapat kita lihat bahwasannya metode merge sort ini dipanggil dua kali, yang dimana ini akan digunakan dalam proses penggabungan array-nya. Nah, setelah penggabungan, array itu akan diurutkan dari indeks yang terkecil dan yang terbesar. Nah, karena pada penggunaan merge sort ini kita menggunakan tipe data in, maka untuk perbandingan datanya adalah kita harus menginputkan eh, bilangan integer atau bilangan bulat. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini, data yang kita gunakan adalah 45, 23, 11, 89, 77, 98, 4, 28, 65, dan 43. Data ini akan diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar.
karena ini berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berisi 10 data, maka prosesnya yang terjadi adalah pertama-tama akan dibagi menjadi masing-masing 5 bagian, kemudian dipecah lagi sampai menjadi satu bagian terkecil, kemudian digabungkan lagi baru diurutkan dari bagian yang terkecil ke bagian yang terbesar. Dan kalau kita run, dapat kita lihat bahwasannya inputan yang pertama itu sesuai yang saya bacakan tadi, kemudian dia diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari merge sort ascending. Kemudian pada yang kedua adalah untuk descending. Dapat dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Baik, di sini secara garis besar penjelasannya sama seperti pada penjelasan awal. Namun yang membedakan yaitu pada descending itu sendiri. Salah, salah. Nanda ini, Zaki. Aku Ah, Kamu kah? yang latihan satu. ya Makanya aku kata mau aja tuh, kata aja. Kata aja, aku Cok. mau baca. Itu Ini aku penjelasannya kan. dengan... Udah mulai. Nah, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang bagian merge yang kedua sama pada garis besar sama kayak yang dijelaskan oleh teman saya Nawaf. Di codingan di atas adalah implementasi algoritma merge search untuk menggunakan array secara menurun discrete order. Merge search menggunakan pendekatan divide and conquer, di mana array dibagi menjadi dua bagian secara rekursif menggunakan metode merge search sehingga setiap bagian hanya memiliki satu elemen yang secara implisit sudah terurut. Setelah itu, metode merge part digunakan untuk menggabungkan dua bagian terurut tersebut menjadi satu bagian yang lebih besar dengan memasukkan elemen yang lebih besar terlebih dahulu untuk mencapai urutan menurun. Proses ini diulang hingga seluruh array menjadi terurut secara menurun. Kode ini efisien dengan kompleksitas waktu log n, menjadikannya cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Baik, lanjut untuk implementasi yang ketiga. Silahkan. Secara garis besar, untuk penjelasan latihan satu sudah sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun yang membedakan di sini yaitu menggunakan generik. Pindah ke main merge-nya, Bang. Nah, di sini menggunakan sebuah input double untuk menyimpan data pecahan. Nah, balik lagi, balik lagi ke merge-nya. Di sini kita inisiasikan sebuah generik yang difungsikan agar data tersebut dapat ditampilkan secara bebas. Nah, kan tadi kita menggunakan integer, jadi datanya itu terbatas, hanya bisa inputkan sebuah bilangan bulat. Baik, jika kita run, akan menampilkan sebuah bilangan pecahan karena tadi kita sudah gunakan sebuah tipe data generik. Oke, kita lanjutkan pada latihan yang kedua akan dijelaskan oleh Aldi, silahkan. Oke, di sini saya menjelaskan tentang latihan 2 yang mengubah kelas market demo menjadi 3. Untuk penjelasannya kurang lebih hampir sama. Untuk apa? Hanya perlu mengubah variabel untuk mengurutkan saja dan mengubah objeknya. Jika yang sebelumnya itu menggunakan angka pecahan atau bilangan, di sini kita menggunakan elemen parameter lain yang itu elemen objek lain yaitu jeruk, anggur, belimbing, jambu, dan kelengkeng. Kira-kira untuk jika di run akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, di situ yang awalnya
apa yang awalnya sesuai dengan yang diinputkan itu akan berubah hasil mengurutkan dari anggur, belimbing, jambu, jeruk, dan kelengkeng. Baik, saya tambahkan sedikit penjelasannya. Jadi, untuk lebih spesifiknya, kenapa diurutkan seperti itu? Karena dia membaca indeks huruf dari yang yang paling awal hingga yang terakhir. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwasannya urutannya anggur yang dimulai dari A, belimbing dimulai dari B, jambu yang dimulai J dan A, kemudian jeruk dimulai J dan E, dan kelengkeng yang dimulai dari K. Jadi, urutannya sesuai urutan huruf yang ada di alfabet, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut pada latihan yang terakhir, yaitu latihan ketiga. Jadi, pada latihan yang ketiga ini, kita menambahkan satu kelas mahasiswa untuk menyimpan NRP dan nama. Karena pada kode kali ini, secara garis besar, dia ini menggunakan dua data untuk pengurutannya. Jadi ada NRP dan ada nama. Nah, untuk pengurutannya masih sama prosesnya, kurang lebih seperti yang dijelaskan di awal. Dan bedanya, kalau semisalkan di sini kan ada NRP atau kita anggap ini name. Kemudian ada nama, ada NRP, ada nama, begitupun seterusnya. Jadi untuk pengurutannya, jika kita run, data yang diurutkan adalah seperti ini. Dia mengurutkan NRP yang paling kecil yaitu 01, kemudian nama dengan huruf alfabet yang lebih awal yaitu huruf A seperti di sini, 01 Andi, 02 Budi, 03 Chandra, dan 04 Udin. Karena pada awalnya kita memberikan inputan seperti ini yang tidak berurutan, angka yang pertama 02, huruf pertama B. Jadi dalam algoritma ini dia mengurutkan angka dan nama sesuai dengan algoritma merge ascending, yaitu mengurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Baik, kami rasa sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.